Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Griska Panjelia dengan NIM 2408010733. Di sini aku mau ngejelasin tentang hukum adat. Buat teman-teman, ada yang tahu nggak sih hukum adat itu apa? Jadi buat yang belum tahu, sini aku jelasin. Jadi, hukum adat itu merupakan sebuah hukum kebiasaan yang dibuat atau dirumuskan berdasarkan tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan juga berkembang sehingga menjadi yang di setempat. Hukum adat sendiri juga diakui loh oleh negara sebagai bentuk hukum yang sah, di mana setelah negara Indonesia merdeka, hukum adat menjadi salah satu dari beberapa aturan yang dibuat dan terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hukum adat ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu hukum tertua jika dibandingkan dengan sistem hukum lain yang ada di Indonesia, karena telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Jadi, peraturan adat istiadat di Indonesia telah dikenal sejak zaman kuno, yaitu sejak zaman pra-Hindu atau sebelum kedatangan Hindu dari Kastrapa, Guairat, India. Masuknya budaya Hindu, Islam, Kristen telah mempengaruhi budaya asli sejak lama. Oleh karena itu, hukum adat yang kini hidup dan berlaku di masyarakat merupakan hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat istiadat zaman pra-Hindu dengan peraturan-peraturan yang hidup dibawa oleh ketiga kultur agama tersebut. Setelah terjadi akulturasi, maka hukum adat atau hukum pribumi menurut Van Vollenhoven berkembang ke dalam dua bentuk, yaitu hukum tidak tertulis atau jus non scriptum yang merupakan hukum adat atau hukum pribumi, dan hukum tertulis atau jus scriptum, yaitu hukum asli penduduk berdasarkan ketentuan hukum-hukum agama. Hukum adat di Indonesia mempunyai corak-corak tertentu. Yang pertama, bercorak religius magis. Berdasarkan kepercayaan tradisional masyarakat Indonesia, setiap masyarakat yang ada dikelilingi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara. Hal ini dilakukan agar masyarakat tersebut tetap hidup dengan aman, tentram, bahagia, dan berbagai hal lainnya. Yang kedua, ada bercorak komunal atau kemasyarakatan. Memiliki arti bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam bentuk kelompok atau suatu kesatuan yang utuh. Seorang individu tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan individu lainnya karena manusia merupakan makhluk hidup yang dimana akan selalu hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu, kepentingan bersama harus terlebih dahulu diutamakan dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang ketiga, bercorak demokrasi. Memiliki arti bahwa segala sesuatu harus diselesaikan dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kepentingan bersama masyarakat harus terlebih dahulu diutamakan dibandingkan dengan kepentingan pribadi yang sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan pada sistem pemerintahan. Lalu yang keempat, ada bercorak kontan, di mana pemindahan maupun peralihan hak juga kewajiban harus dilakukan di saat yang sama dan dilakukan secara serentak dengan maksud untuk menjaga keseimbangan yang ada dalam pergaulan di tengah masyarakat. Yang kelima, ada bercorak konkret. Memiliki arti terdapat tanda yang terlihat, yaitu setiap perbuatan maupun kepentingan pada setiap sebuah hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda atau bentuk wujud maupun nyata. Hal ini juga berarti bahwa tidak ada janji yang dibayar dengan janji. Semua hal yang dilakukan harus memiliki tindakan nyata, dengan begitu tidak ada kecurigaan yang muncul antara satu sama lain. Nah teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan tentang hukum adat. Kira-kira teman-teman udah memahami belum penjelasan dari hukum adat yang aku paparin ini? Kalau udah ngerti, semoga ilmu yang teman-teman dapatkan bisa berguna di masa depan. Terima kasih.